Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Musayyate dengan NIM 24010505565 dengan nomor presensi 42. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu bimbingan dan konseling untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini pertanyaannya, mengapa bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah? Bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah karena untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah akademik, masalah sosial, maupun masalah pribadi mereka. Yang semua masalah itu dapat mengganggu, dapat mempengaruhi pembelajaran, dapat mempengaruhi prestasi belajar mereka dan tumbuh kembang mereka. Nah, bimbingan dan konseling juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan potensi dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan hidup yang lebih positif. Nah, pengertian, persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling itu sendiri. Pengertian dari bimbingan. Bimbingan merupakan proses membantu siswa untuk memahami dan mengatasi masalah mereka masing-masing melalui pemberian informasi ataupun dukungan. Sedangkan konseling itu sendiri yaitu proses membantu siswa untuk mengatasi dan memahami masalah mereka masing-masing melalui orang lain ataupun interpersonal dengan orang lain, tidak dengan diri sendiri. Nah, persamaan dari bimbingan dan konseling itu sendiri, mereka keduanya itu sama-sama bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami dan mengatasi masalah mereka masing-masing. Adapun perbedaannya yaitu bimbingan lebih berfokus pada pemberian informasi dan dukungan, sedangkan konseling lebih berfokus pada interpersonal atau hubungan dengan orang lain. Tujuan dari BK sendiri yaitu dapat membantu siswa dalam mengembangkan potensi dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan hidup yang lebih positif. Fungsi dari BK sendiri yaitu sebagai preventif, kuratif, dan pengembangan adapun orientasi BK itu sendiri yaitu BK dapat berorientasi pada pencegahan, pengembangan ataupun keduanya, yakni pencegahan dan pengembangan. Asas-asas dan prinsip BK. Asas BK yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keprofesionalan. Asas-asas kerahasiaan maksudnya yaitu konselor dapat menjaga rahasia siswa yang sudah bercerita kepada konselor. Maksudnya itu konselor tidak boleh menceritakan kepada orang lain, itu adalah rahasia siswa dan konselor itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, asas yang kedua yaitu kesukarelaan. Maksudnya yaitu siswa tidak bisa dipaksa untuk mengikuti proses BK. Maksudnya itu siswa dengan sukarela, tidak dengan paksaan untuk mengikuti proses bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir yaitu keprofesionalan, maksudnya yaitu konselor harus sangat-sangat profesional dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai konselor dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yaitu prinsip-prinsip BK. Ada 3 yang akan saya jelaskan yaitu empati, kehangatan, dan keobjektifan. Maksud dari empati sendiri yaitu konselor dapat memahami dan merasakan apa yang sedang dialami oleh siswa tersebut. Yang kedua yaitu kehangatan. Maksudnya yaitu konselor dapat menciptakan hubungan yang hangat dan mendukung antara dia sebagai konselor dan siswa. Dan yang terakhir yaitu keobjektifan. Maksudnya yaitu konselor harus selalu tetap objektif dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya sebagai konselor. Landasan dan kedudukan BK. Landasan BK yaitu ada landasan filosofis, psikologis, dan sosiologis. Adapun kedudukan BK yaitu BK merupakan bagian integral dari sistem pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Ada 3 bidang yaitu bidang akademik, bidang sosial, dan bidang pribadi. Bidang akademik sendiri yaitu dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan akademiknya itu sendiri. Terus dalam bidang sosial yaitu dapat membantu siswa dalam mengembangkan
kemampuan dalam bidang sosial, maksudnya hubungan dengan lingkungan sekitar mereka, dengan orang lain, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu bidang pribadi, dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka. Keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru dan konselor memiliki tugas yang unik dan berbeda, tetapi mereka berdua saling melengkapi. Guru dapat membantu siswa dalam aspek akademik, sedangkan konselor dapat membantu siswa dalam aspek sosial maupun pribadi. Karakteristik pribadi apa dan kompetensi profesional apa yang sangat diperlukan dan dimiliki pendidik pada abad 21 saat ini. Nah, karakteristik pribadi yang dapat dimiliki guru abad 21 ini yaitu ada empati, kehangatan, dan keobjektifan. Dan kompetensi profesional yang harus dimiliki yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan konseling, dan kemampuan dalam pengembangan kurikulum. Penerapan pengetahuan BK oleh guru. Guru dapat menerapkan pengetahuan bimbingan dan konseling dalam memberikan pelayanan pendidikan atau pembelajaran pada peserta didik sebagai berikut, yaitu dapat menggunakan pendekatan preventif untuk mencegah masalah akademik dan sosial, menggunakan teknik konseling untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah mereka, mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan potensi siswa, dan yang terakhir yaitu dapat menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip BK dalam berinteraksi dengan siswa tersebut. Nah, dengan semua itu, dengan demikian, guru dapat membantu siswa dalam mengembangkan potensi dan kemampuan peserta didik untuk mencapai tujuan hidup yang lebih positif lagi. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.